وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati angku-angku di Mama dan gadang Rasulullah tua untukkan luang limpape rumah dan gadang pemuda paling dalam negari alim ulama sudah bedang dalam negari kapai sampai batanyo kapulang sampai babani. Umumnya para kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tabligh yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Terutama nikmat umur. Sehingga pada malam hari ini kita masih sempat hadir dan berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai ini. Dalam rangka berubudiyah kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat Ba'da Isya secara berjamaah. Alhamdulillah telah selesai kita laksanakan. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Salam dan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah. Semoga kiranya dilimpahkan buat junjungan kita yang ringan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tabligh rahimakumullah. Judul ceramah kita malam ini, 3 macam bentuk manusia yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat umur kepada kita. Sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh berkah ini. Bulan yang paling istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, andai kata umatku mengetahui rahasia yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, maka pasti mereka berharap ke-12 bulannya adalah bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan tersebut terhimpun berbagai macam kebaikan. Di bulan suci Ramadan ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan iman dan perhitungan, insya Allah mereka termasuk orang-orang yang diidam-idamkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang-orang yang diidamkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan itu diturunkan ayat suci Al-Qur'an hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, penjelasan atas petunjuk tersebut minal huda wal furqan, berbeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk. Bapak-bapak dan ibu sedang dimahtabi yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apa kelebihan kita manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia akal dan pikiran, sehingga manusia bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Tapi kadang-kadang manusia banyak mempoliti dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan lupa dengan yang telah menciptakan mereka, yang telah menjadikan mereka. Kalaulah kode itu manusia kecil Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan mereka, akan menghinakan mereka dengan sehina-hinanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 sampai 5. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami rendahkan mereka itu serendah-rendahnya. Orang-orang yang lain dari aturan-aturan yang dibawa oleh para nabi, aturan-aturan yang dibawa oleh para rasul. Maka banyak dalam sejarah kita baca bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana Allah memberikan azaban kepada Raja Fir'aun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan azaban kepada kaum Samud, kaum 'Ad. Apalah yang terdapat dalam Quran, bahwa karena ini diwajibkan bahwa dalam kehidupan kasir. Andai kata Al-Quran itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, lawan dalam kehidupan kasir, maka akan terjadi perselisihan pertengkaran di atas permukaan bumi ini. Berdasarkan ayat tadi, segala macam kedamaian dan ketentraman yang terjadi di permukaan bumi lantaran manusia punya falsafah hidup, lantaran manusia punya pandangan hidup. Falsafah dan pandangan hidup umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat berbanyak baca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka Allah akan memberikan pahala setiap huruf dari Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu sedang jemaah tauhid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diidam-idamkan oleh surganya Allah, orang yang lain bisa menjagung suami, yang lain bisa menjagung mulutnya, lidahnya. Sebab dibangun baturan. Luqmanul Hakim adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mengungkap rahasia alam, sehingga dia Luqmanul Hakim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Apa hikmah yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim? Suatu saat bapak-bapak dan ibu-ibu, Luqmanul Hakim diperintahkan oleh majikannya untuk mendapat hadiah. Kemudian majikannya perintahkan, wahai Luqmanul Hakim, ambil bagian kamu yang paling rancak, yang paling bagus. Ada yang Luqmanul Hakim. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu ambil hatinya, dan tentunya dia lidah.
Hari yang kedua perintahkan dimandikan untuk menyembelih kambing. Sekarang giliran untuk mengambil bagian kambing yang paling buruk. Mengambil dan Luqmanul Hakim yang pertama mengambil hatinya dan kedua mengambil lidahnya. Kemudian majikan berkata itu wahai Luqmanul Hakim, setiap aku perintah untuk mengambil bagian daging baik yang bagus maupun yang jelek, selalu engkau mengambil hati dan lidahnya. Ayah dari Luqmanul Hakim, bapak-bapak dan ibu-ibu, hati dan lidah adalah merupakan bagian yang terpenting di dalam tubuh manusia. Yang pertama hati, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang hati kita sentral, pusat, dan hati itu sumber penyakit. Di dalam tubuh manusia adalah segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, maka baguslah manusia tersebut. Tapi kalau seandainya segumpal daging itu rusak, maka rusaklah manusia tersebut. Bahwa qalbu dan dia adalah hati. Aku cek pada hati yang paling baik. Aku sifat damki, sifat idati. Bahkan ketika Nabi Muhammad diisuh dan miraskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling pertama diberasiakan adalah hati. Allah batu saudah bintik-bintik hitam yang ada di dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua kita tempat lidah. Yang lidah itu tajam, bapak-bapak dan ibu-ibu. Lebih tajam daripada pedang, tajam daripada pisau. Kalau seandainya lugu kalau awak ke pisau, kalau lebih awak ke dokter, kalau lebih ke bidan, paling seminggu, tidak. Tapi kalau seandainya sempat tidak mau ke jantung hati awak, lama tekanan tubuh. Kayak nampak itu lama tekanan di awak. Pantas kecil manusia kecil sirup Hakim yang tidak boleh tajam dan bergerak. Orang bisa terhormat gara-gara lidah. Orang bisa masuk penjara gara-gara lidah. Karena banyak doang baca di media massa, bapak-bapak dan ibu-ibu di media sosial. Kurang masuk panjang gara-gara lidah. Aku jawab harus ada lidah itu. Kecik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tak pandai awak mengicik dengan sebaik-baiknya, lebih baik diam. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkatalah dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak mampu berkata dengan sebaik-baiknya, Auliyasmut, lebih baik diam, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mengicik, banyak salah. Sakitnya mengicik, sakitnya jalan mengicik, jalan salah. Makanya kata Nabi diam. Ayo. Bagaimana ini amal kita kalau kita boleh mengicik Pak Santan kita bunyi. Tapi kalau wadah ada mengicik, wa alu bajikia ini. Gara-gara kita orang dapat satuan bertahun-tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, seorang Muslim tidak boleh saling mendiamkan lebih daripada 3 hari. Kalau seandainya mereka bertemu, yang satu mendiamkan, yang satu mendiamkan, maka yang lebih baik kata Nabi Muhammad SAW orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Artinya yang paling rancak orang yang paling banyak terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang riwayat bapak-bapak dan ibu, apalagi sama bulan suci Ramadan, merupakan momentum bagi umat Islam untuk saling puas bahu. Datang kawan ke rumah-rumah, bisa orang kapuas semua. Karena jauh, ayah jarinya, aduh, dia orang begini. Dia mengaku beragama Islam, dia mau begini. Itu yang berbagi. Jangan lupa waktu yang akan bermasalah.
Sakit itu pasti ada persoalan, pasti ada permasalahan. Dan setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Ujung dari permasalahan kita harus saling tahu, saling bermaafkan. Tidak boleh saling dendam. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Allah mengumpulkan kita. Dikelompokkan, ada kelompok yang diberikan keutamaan oleh Allah. Ada kelompok orang yang sabar. Ada kelompok yang senantiasa berbuat baik dengan tetangganya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka. Yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelompok yang diberikan keutamaan tadi. Mana orang yang diberikan keutamaan? Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masuk ke surga bapak-bapak dan ibu-ibu disambut oleh malaikat. Kemudian ditanya oleh malaikat, apa amalan yang kamu lakukan semasa hidup di atas dunia? Makanya kamu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga tanpa hisab. Anak jahitnya sama hidup di atas dunia. Kalau saya ada aru berapa jahit kamu tidak akan pernah berbalas. Bahkan kejahatan yang dilakukan oleh orang itu saya balas dengan kebaikan. Sesuai dengan hadis tadi, ittaqillah haitsu wa asbihi sayyi'atil hasanah wa khulqin nasi bi khulqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wasbiyu sayyatil hasanah, iringi kejahatan itu dengan kebaikan. Takuha, niscaya akan menghapuskannya. Wa khalqin nasi bi khuluqin hasani. Dan bertakwalah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian ada kelompok yang kedua, kelompok yang diberikan kesabaran. Wahai kelompok yang sabar, baru engkau masuk ke dalam surga. Bertanya oleh malaikat, apa amalan yang kamu lakukan di atas dunia? Makanya kamu dimasukkan Allah ke dalam surga dan hisab. Ayah dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika hidup di atas dunia, kamu sabar. Sabar dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sabar dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa, Bu. Di bulan suci Ramadan. Ayo kita bukan. Di bulan suci Ramadan ayat putih walaupun halal, tapi di siang hari tidak disentuh oleh orang, bagi minum oleh orang. Lantaran sedang melaksanakan ibadah puasa. Sabar dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hidup dan kehidupan Allah pasti akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan kemiskinan. Kadang-kadang melayakkan sering kemakhiran ini, kemiskinan ini menjadikan seseorang menjadi kafir. Maka pada itu bapak-bapak dan ibu, ada kata-kata yang keluar dari umat manusia, umat Islam, dari Tuhan pujaan dia yang cianjur dan jurawi awal aja Tuhan nanti boleh tangga. Ada. Justru itu letaknya di dalam Tuhan. Menjadikan kita di Allah kayu, menjadikan di Allah miskin. Kalau saya itu kayu, waktu itu lantai bawah, lalu tanam bawah banyak, dan antum mereka mengalir lagi di luar. Tidak itu. Atau sebagai kemiskinan awak selalu, awak tanam ubi kasetar, dan orang kayu mengalir lagi. Jadi disitulah letaknya di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan. Sering manusia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sombong, menganggap rendah orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan pujian kepada Nabi Ayub. Dalam sejarah kita baca,
Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya. Hartanya banyak, tanahnya berkembang biak. Semakin banyak hartanya, semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada Nabi Ayub. Ujian dan ujian Tuhan kepada Ayub yang katakan bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh hartanya habis, seluruh tanamannya mati. Kalau ibu jawab pagi gitu, bisa stres kalau awak kayu usaha pilih hikmah lambit, bisa stres. Tapi Nabi Ayub dia sadar bahwa harta itu adalah merupakan amanah, adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sementara waktu. Lalu menjawab dia lalu kenapa jadi bapak-bapak dan ibu tadi kurang meninggal, kumpul ambil itu yang katakan buah, tidak pernah. Lalu pernah awak calian minum punya istri cantik, meninggal awak berada dalam buah ini minum indah. Balian-balian malah pun menjelang-jelang. Menjelang-jelang tak takut atau tak takut kami. Kalau Laila bukan Laila. Pak itu. Kadang-kadang silahnya tanah kurang lain. Dan dia tempat itu. Dari punya tempat dia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Ayub? Segala puji bagi Allah yang telah mengamanahkan rasa Allah dalam dunia ini. Ujian yang kedua bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit yang sangat berbahaya kepada Nabi Ayub. Apa penyakit itu? Seluruh badannya penuh dengan penyakit. Tak ada yang berluang Allah itu. Kecuali lidah dan hidung. Maka dalam sejarah kita baca ketika Nabi Ayub sujud, jatuh mulai terinfeksi. Itu penyakit yang diderita. Nabi Ayub tidak sabar. Kecuali hanya lidah dan kakinya. Ya Allah, saya ikhlas dimakan penyakit seperti ini, tapi tolong jangan dipakan terhadap hati dan lidah saya. Kalau saya jadi lidah saya juga terkena penyakit seperti ini, bagaimana caranya saya untuk berzikir kepada Allah? Kalau hati juga terkena penyakit seperti ini, bagaimana caranya saya ingat Engkau? Sehingga yang tersisa cuma lidah dan hatinya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia awak akan bantu dalam buat. Awak akan bantu dalam buat. Kurang kampung main jauh. Yang paling parah orang yang selalu setia dengan istrinya satu persatu meninggalkan Nabi Ayub. Ada uang kakak saya, ada uang kakak. Ada satu istrinya yang setia yang berkasih rahmat senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, senantiasa mendampingi Nabi Ayub supaya selamat. Padahal mungkin didampingi Nabi Ayub selama 7 tahun. Selama 7 tahun Nabi Ayub menderita, dia selalu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya sembuh seperti semula. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, bapak-bapak dan ibu, kelompok tetangga yang senantiasa berbuat baik dengan tetangganya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk dalam surga. Tanya oleh mereka, apa amalan yang kamu lakukan? Makanya kamu dimasukkan ke surga dalam keisam yang jaminnya ketika hidup dan tentunya aku senantiasa berbuat baik dengan tetangga. Kalau ada tetangga membutuhkan, aku bantu. Karena ibu dan iman seseorang la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga saudaranya lebih dia cintai sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Tidak ada dikatakan sebagai seorang yang beriman apabila mereka tidur dalam keadaan kenyang, tetangga yang tidur dalam keadaan lapar. Ini dengan tetangga untuk tak boleh egois. Tak boleh egois. Egois artinya menang
menang sendiri. Kalau dapat lama ya waktu video lah. Tapi kan kadang-kadang kalau kita egois nah. Malam-malam ulang tarawih kan kita tuh ulang tarawih itu. Ibu di rumah ibunya di kacang-kacang, musik kacang-kacang. Tapi ibu ditanya, bangunnya di kacang-kacang, kan istirahat, kan lalu ayam jawabnya, langsung mati lah. Ibu kan rumah deh, ibu ini di rumah ini. Apa urusannya dengan kamu? Kalau itu apa? Berarti itu egois maunya menang sendiri. Tapi kalau seandainya senantiasa kita berbuat baik dengan tetangga kita bantu tetangga kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali pada kesempatan ini, semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadikan pandangan kita atau pelajaran, terutama bagi kami yang menyampaikan. Banyak maaf, bila itu hidayah. Assalamualaikum